Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Puji dan syukur hadirat Allah, salawat dan salam kita ucap dan perbanyak, kita hadiahkan ke ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini tanpa terasa kita sudah berada di 20 Ramadan. Kenikmatan yang Allah berikan ini patut untuk disyukuri. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya memberi nasihat untuk kita. Man lam yaskurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man sakaroha faqad qayyada bi iqaliha. Hakikat mensyukuri nikmat adalah hakikat mempertahankan nikmat untuk tak kehilangan nikmat itu. Hakikat mengkufuri nikmat sesungguhnya membuka keran yang luas untuk kita kehilangan nikmat itu. Mari syukuri dengan lapas yang singkat, Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sampai 30 Ramadan ke depan Allah masih memberikan kita kesempatan, karena sesungguhnya Ramadan ini adalah madrasah untuk melahirkan, memproduksi manusia yang takwa dengan target roja'a kayaumin waladathu ummu, seperti seorang bayi yang lahir dari perut ibunya. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, coba kita menjelaskan sebuah ayat di dalam Al-Quran sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ada beberapa lapas yang perlu kita jelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dimulai ayat itu dengan harfun nida, ya, wahai. Wahai orang-orang yang beriman. Dalam tafsir Al-Munir, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ini ayat masuk kategori madaniyah. Apa itu ayat madaniyah? Manuzilat ba'dal hijrah ilal Madinah. Ayat yang diturunkan kepada Nabi setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Ada satu lagi namanya ayat Makkiyah. Manuzilat qoblal hijrah ilal Madinah. Ayat yang diturunkan kepada Nabi sebelum dia hijrah ke kota Madinah. Apa perbedaannya? Biasanya ayat Makkiyah ini banyak menceritakan tentang tauhid, karena sekian tahun Nabi berada di Makkah memang menceritakan tentang tauhid, akidah. Dan kemudian dimulai ayatnya dengan seruan yang umum, ya ayyuhan nas. Kalau dia ayat Madaniyah yang diturunkan di kota Madinah, biasanya menceritakan tentang hukum. Dan banyak dimulai dengan ayat khusus. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu. Maka ayat puasa itu Allah panggil dengan amanu. Kenapa tidak dipanggil dengan ya ayyuhan nas? Karena hanya orang yang beriman yang sanggup melakukan ibadah puasa itu. Islam saja belum tentu. Karena banyak orang Islam tapi tak terpatri nilai keimanan di dalam dadanya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Udkhulu fis silmi kaffah, masuklah engkau ke dalam Islam itu secara keseluruhan, global, paripurna. Paripurna dalam ucapan, paripurna dalam perbuatan. Jadi kita harus bisa berucap, berbuat. Hidup itu aksi bukan visi. Visi tanpa aksi seperti telur tanpa isi, mimpi.
Artinya harus digandeng. Orang yang berucap harus mampu berbuat. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, wala tattabi'u, dan jangan ikuti. Di ayat itu ada lapas la, kata la. Dalam kaidah bahasa Arab, la itu memiliki makna banyak. Dua di antaranya, kadang la itu diberi makna nafi, la nafi. Maka ketika ada la dengan makna nafi, diartikan dengan tidak. Wala dan tidak. Kadang la itu diberi makna nahi, artinya larangan. Wala tattabi'u, la di ayat itu adalah la nahi, dan jangan ikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Mengikut setan pasti sesat. Karena setan itu memang kerjanya menyesatkan. Nanti akan kita jelaskan, ternyata setan itu begitu sombongnya, begitu merasa hebatnya. Dia pernah menangis. Nangis 4 kali dalam hidupnya. Setan itu masdarnya, masdar itu artinya kata dasar. Masdarnya adalah satona. Satona itu artinya pembangkang. Sayatinul insi wal jin. Pembangkang dari golongan jin dan manusia. Istilah saya, ada namanya jinset, ada namanya manset. Jinset itu jin setan yang tak kelihatan. Ada manset, manusia bersifat setan. Informasi dalam An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mempengaruhi orang, jangan kau pergi mengaji, jangan kau pergi sholat. Ini 10 Ramadan ini banyak orang memaksimalkan kemampuan dan mencari Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar nih Bapak Ibu beda-beda ini pendapatnya. Pendapat adat lah ya. Kalau pendapat ulama berbeda pun tapi dia hikmah. Ada yang bilang Lailatul Qadar tu bila kau temui suatu malam pohon tumbang, itu lambang sujud. Lailatul Qadar lah itu. Ditunggu waktu depan rumahnya pohon kelapanya enggak tumbang-tumbang. Wah, berarti tak ada Lailatul Qadar di kampung kita tahun ini. Kenapa? Ku tunggu pohon ni tak tumbang-tumbang. Ada pendapat yang lebih parah lagi. Oh, tanda Lailatul Qadar tu kau taruh air di talam. Pergi kau tidur. Suatu malam kau terbangun, kau pegang talam tu dingin beku kental, itu Lailatul Qadar lah itu. Dibuat waktulah air di talam, pergi dia tidur. Jam-jam tengah 2 malam terbangun dia. Terpegangnya, mata belum terbuka, tangan megang talam, beku kental. Mak Lailatul Qadar lah ini katanya. Dibangunkannya suami anak-anak, bangun kalian, kenapa mak? Malam ni Lailatul Qadar. Kok tahu mama? Karena ku taruh air tadi di talam, sekarang udah beku kental. Kata anak, itu bukan Lailatul Qadar mak. Tadi waktu adik mau tidur bikin agar-agar, adik bikin di talam tu katanya. Jadi yang beku itu bukan air, agar-agar rupanya. Ada lagi tanda Lailatul Qadar, malam tu terjadi keanehan. Keanehan apa? Ada orang yang rajin ibadah, yang jarang ibadah, tiba-tiba ke masjid. Ada orang yang suka mabuk, tenggen, berjudi, tiba-tiba ke masjid. Datang dia ke masjid, tanya petugas masjid, kau mau ngapain kemari? Sholat lawak. Kau banyak kali ceritamu, pulang aja kau. Kok kayak gitu wak sama aku? Ya kau ilmu kau tinggi kali, nanti 1 rakaat kau keluar hilang 5 sepatu orang. Jangan gitu lah wak, 3 kali wak nengok aku. Udah keluar kau, keluar, pulang aja kau, pulang. Serius wak, aku datang mau sholat. Datang si wak, penjaga masjid, ku tanya lah kau dulu, sholat apalah hari ini? Sholat subuh lah wak. Berapa rakaat lah sholat subuh? 3 kata, pulang kau, pulang. Pulanglah anak muda nih. Tiba-tiba di tengah jalan Bapak Ibu, dilihatnya ada uak-uak mau ke masjid. Wak mau kemana wak? Ke masjid. Apa yang ke masjid? Ya sholat lah. Ku tanya dulu wak, sholat apa kita hari ini? Subuh. Ku tanya sekali lagi, berapa rakaat sholat subuh? 2. Pulang wak, pulang. Kok kau usir pula aku? Aku aja 3 disuruh pulang, apalagi wak cuma 2 katanya. Pulang. Itu adat yang aneh, tak jumpa dalilnya itu. Jadi Lailatul Qadar itu, nah aku kasih rumus untuk Bapak ini. Dalam kitab I'anatul Talibin, Said Sato Ad-Dimyati Al-Misri menukil pendapat Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali membuat rumusan Lailatul Qadar.
Begitu banyak diantaranya. Bila awal Ramadan itu dimulai di hari Jumat, hari apa kita semalam Ramadan? Jumat. Maka insya Allah Lailatul Qadar itu akan jatuh di malam ke-27. Hari apa itu? Intiplah. Malam 27 itu, tapi jangan pula seperti di Jakarta genap ganjil. Malam genap di rumah, ganjil ke masjid. Genap di rumah, ganjil ke masjid. Berupayalah untuk mencarinya. Maka disebutkan tadi, jangan sampai tergoda orang. Alah, usah kau pergi ke masjid. Dah di rumah aja kau beramal, sama itu pahalanya. Ya tentu dari segi pahala tentu berbeda. Cuman dalam kondisi kita sekarang ini, orang yang sudah terbiasa mengkontinukan dirinya pergi ke masjid, tiba-tiba karena ada wabah, nih dia harus sementara di rumah, itu padilahnya sama. Jadi kalau yang datang dia ke masjid PSDS, Persatuan Sholat 2 tahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha, tak masuklah kategori pendapat untuk dia. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa tidak dibolehi mengikuti langkah setan? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Orang yang beriman itu harus percaya yang goib-goib. Di dalam tafsir Al-Munir, ketika kita membaca surah Al-Baqarah, orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa tafsir goib itu? Orang yang beriman harus percaya yang goib-goib. Siapa yang goib? Allah, surga, malaikat, azab kubur, nikmat kubur, hari kiamat, apalagi setan, jin, iblis. Itu sesuatu yang enggak kelihatan tapi wajib diyakini keberadaannya. Itu yang disebut dengan goib. Nah, yang perlu diingat adalah diantaranya siksa kubur. Ketika Nabi melewati pekuburan Baqi di Madinah, dia dengar dalam kuburan itu menjerit 2 orang laki-laki perempuan. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa itu laki-laki? Kenapa dia disiksa?" "Oh, ketika hidup kencing tak istinja." Bahasa kita enggak cebok. "Itu siapa itu perempuan? Kenapa dia disiksa?" "Oh, tak tahan bibirnya tak menceritai orang ya Muhammad." Nabi kasihan, dia ambil pelepah kurma, dia tancapkan di atas kuburan itu seraya berdoa. La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Selama pelepah kurma ini tidak mati, artinya kering, malaikat bertasbih memuji kebesaran Allah supaya diringankan penderitaannya. Ingat ya, bukan dihapus, stadium dikurangi. Jadi kalau bogemnya bogem 4, gara-gara itu bisa jadi bogem 3. Nah berarti ayat hadis ini memberi informasi untuk kita. Salah satu nikmat siksa kubur yang paling besar di dalam kubur itu, siksa kubur yang terbesar setelah tak sholat adalah hobi menceritai orang dan kencing tak istinja. Tentu yang paling besar tak sholat. Orang yang enggak sholat di dunia ini, Bapak Ibu, Allah berikan kepadanya minimal 3 hukuman. Yang pertama, seorang ayah yang tidak sholat tidak sah menjadi wali nikah untuk anak gadisnya. Rukun nikah ada 5, 1, 2 mempelai, 3 wali, 4 saksi, 5 ijab, 6 kibot. Aku tengok sekarang orang nikah kibot dulu di booking, bukan ustadznya. Dia mau kibot wa uteh dari Tanjung Balai, yang datang wa ulong dari Tanjung Pura. Mau dia. Jadi di antara 5 itu ada wali. Wali itu siapa? Ayah. Apa syarat wali? Adil. Apa lawan adil? Fasik. Apa contoh fasik? Sholat 2 hari, libur 2 tahun. Seorang ayah yang jarang sholat tak layak menjadi wali nikah untuk anak gadisnya. Yang kedua, orang yang tidak sholat di dunia ini payah matinya. Kita ini banyak beradat tapi tidak berayat. Bolehnya berayat asal ada ayatnya. Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah jilid 2 halaman 45 dikatakan wala ba'sa, ya, tidak mengapa kita ikut tradisi masyarakat suatu tempat selama adat dan tradisi itu tidak menyalahi agama. Jadi kalau menyalahi agama, tinggalkan. Kalau tak menyalahi, buat. Nah ini hari ini banyak orang beradat tapi tidak berayat. Misal, ada orang hamil, ditaruh di bajunya gunting pangkas, kancing peniti, pentul, paku payung, paku beton. Kenapa ditaruh? Oh biar takut setan. Enggak takut setan, nengok gunting pangkas.
Maka dalam Al-Quran ada satu ayat dalam bentuk doa yang memang Allah turunkan untuk Maryam, ibunya Nabi Isa, untuk menjaga janinnya. U'izuha bika wa zurriyataha minas syaitonir rajim. Kalau kita logikakan mana lebih paten, ayat Quran atau paku payung? Menuju bulan disuruh Nabi bersedekah. Kenapa? Sodako dapat menolak bala. Mudah-mudahan ketika melakukan sedekah, mudah itu anak keluar dari rahim ibunya. Tak sampai operasi karena seluruh perempuan menginginkan normal. Ini menuju bulan bukan suruh sedekah. Suruh belah kelapa. Bila dibelah kelapanya lurus, anaknya lanang. Bila dibelah bengkok, wedok. Gitu dibelah laki antara lurus dan bengkok. Itu kalau di lapangan Merdeka nggak ada lagi. Yang ada depan makam pahlawan namanya manusia ACDC. Apa itu? Bisa baterai, bisa listrik. Malam sehari, siang Saripudin. Jangan. Nanti kok dibilang anak begitu. Makanya rekonstruksi kayak mana dulu. Ulama Syafi'i, Muhyiddin Abi Zakaria Sorab An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, yustahabbul iksar minas sodaqoti indal umuril muhimmah. Dianjurkan bersedekah itu pada setiap perkara-perkara penting. Siapa bilang mau melahirkan gak penting sedekah? Kenapa? Sodakoh menolak bala. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, termasuk hari ini banyak orang beradat. Kalau ada orang payah mati, buka atap seng. Dibuka 4 kodi sampai gundul rumah yang gak mati-mati. Ambil daun kelor, tampar, gak mati. Ambil daun keladi hitam, libas, nggak mati juga. Ada 3 dukun. Udah 3 daun tak mampat. Datang yang keempat, kau ambil daun pintu Bank Mandiri itu, tamparkan sekali katanya. Terus orang sakit, orang hidup pun lewat. Kenapa payah mati? Tidak sholat, bukan karena ada ilmu kebalnya. Nah, orang yang tidak sholat di payah mati, apalagi dalam kubur bersangatan siksanya. Cobalah Bapak Ibu kutanya, kalau mati kita, masuk dalam kubur, datang malaikat bertanya kepada kita. Kira-kira malaikat bertanya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Udah pernah merasai rupanya. Dalam beberapa kitab-kitab fikih disebutkan, di antaranya dalam Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Allamil Ghuyub Imam Ibnu Qurdi, dalam Fathul Majid Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Safi'i, di dalam Hasyiah Al-Bajuri Syekh Ibrahim Al-Bajuri dikatakan, wa yas'alani kulla ahadin bilughatihi ala sahih. Ditanya setiap mayit di dalam kubur berdasarkan bahasa asal si mayit. Datang orang berseloroh, Ustaz bisa rupanya malaikat bahasa Padang. Enteng. Innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Misal yang mati orang Padang, datang malaikat dengan logat Payang. Siapa Tuhan awak buyuang? Datang si buyung, Allah nan gadang. Datang malaikat rancak banah katanya. Itu nyuruh berhenti itu. Ya, kalau orang Mandeling, ya pakai bahasa Mandeling. Isi ada Tuhan mulai, Allah nak godang. Datang malaikat, respon di madingin mapanas membuku malaikat makombang macair. Nah, untuk lebih pastinya tunggulah mati. Iya, kok sekarang kan itu hanya pendapat kan gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan Allah. Nah, jangan ikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena dia adalah musuh yang nyata. Sekarang pertanyaannya, siapa setan-setan itu? Siapa setan-setan itu? Ada ulama tasawuf yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani menulis satu kitab namanya Al-Ghunyah di halaman jilid 1, intip di halaman 100. Setan di dunia ini banyak. Kujelaskan dengan keterbatasan waktu lah ya, nggak semuanya lah. Yang pertama nama setan itu mudis. Mudis. Apa kerja mudis? Mempengaruhi ulama, ustadz, kiai supaya berfatwa yang tidak-tidak. Ya banyaklah sekarang kita tengok. Ya, kalau ada hari ini kan lagi ribut di media sosial. Bagaimana hukumnya onani tidak membatalkan puasa? Nggak perlu ribut. Pendapat itu ada, tapi itu pendapat yang minoritas. Ambillah pendapat yang jumhur. Secara jumhur, ijma ulama bahwa onani itu membatalkan puasa.
Bukan dia yang berpendapat itu, dia menukil pendapat seorang ulama yang membolehkan. Cuman dipotong-potong videonya, akhirnya apa yang terjadi? Ribut. Aku pun jangan dipotong-potong kalau ada videoku nanti ya. Tak ku ikhlaskan dunia akhirat. Ramadan ini makbul doa. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan, Moody's berfatwa yang tidak-tidak. Maka kalau kita tak ahli berfatwa, jangan cerita hukum. Coba tengok Ustazah Oki, mantan pemain film jadi ustazah sekarang. Dia sadar dengan kemampuannya, dia nggak ahli hukum. Pernah dia ceramah hukum? Nggak ada, dia cerita motivasi. Ayo bu, jadilah wanita yang soleh, mari kita berhijab. Ya itu ilmu dia. Jangan awak nggak ahli tafsir bicara tentang tafsir. Nah ini yang disebut Nabi, ajra'ukum alal putyan, ajra'ukum alan nar. Orang yang berani berfatwa di antara kamu adalah orang yang berani menempat tempat duduknya secara terlaknat dalam neraka. Jadi kalau nggak sanggup, jangan cerita itu. Ceritakan yang kita mampu. Jadi peluang kesilapan itu kecil. Nah hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah, satu lagi jangan mau dipuji-puji. Kita ini kan mau dipuji-puji, akhirnya apa? Lupa diri kita. Oh Ustadz kondang, Ustadz kondang. Aku paling marah aku dibilang Ustadz kondang. Karena aku takut kekondangan itu tak tertutupi dengan keilmuan. Dia kondang, Ustadz kondang. Merasa besar, merasa bangga karena dibilang kondang. Tapi saat ceramah kesalahan. Nah kan apa yang terjadi? Rusak reputasinya gara-gara keilmuannya. Nah, jangan hobi dipuji-puji. Jangan hobi, jadilah apa adanya. Hidup ini apa adanya saja. Ya, udah saya katakan beberapa kali. Allah nggak pandang orang karena casing. Yang dipandang Tuhan adalah pulsa. Nggak dipandang keilmuan itu karena dia pakai lobe, karena dia pakai peci, karena dia pakai jubah, karena dia berserban, serbannya dua, satu di dada, satu di kepala. Itu casing. Yang dipandang Tuhan bukan itu. Semua manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakannya hanya tingkat ketaatannya. Siapa yang taat di antara kita? Belum tentu hasbi. Mungkin bapak yang santai-santai, yang diam-diam, gak banyak cakap, itu lebih tinggi tingkat kedekatannya kepada Allah daripada hasbi yang suka merepet-repet. Makanya hati-hati. Ya, ingat ada ucapan Imam Ibnu Athaillah begini. Maksiatun aurasat zullan wan kisaron. Kemaksiatan yang membuat kau hina di hadapan orang, itu lebih baik. Asal kau penuh harap dengan keampunan Tuhanmu. Khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaron. Itu lebih baik daripada ketaatan yang membuat kau bangga dengan amalmu. Ada orang banyak dosa, dia harap dengan keampunan Tuhannya. Tanpa dia sadari, itulah jalan dia ke surga. Kita yang udah banyak ibadah ini, rajin sholat, rajin puasa, tanpa kita sadari karena kita merasa paling, itulah jalan kita menuju neraka. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan Moody's. Yang kedua hadis, ini banyak ini, meniup mata orang supaya mengantuk, menguap-nguap. Ada kira-kira udah kena ini? Aku kurasa kalau tak bercakap aku mau juga aku nguap ini. Apalagi yang nyender-nyender, hati-hati ya. Menguap di tiupnya, tidur. Itu aja yang dibilangnya itu, tidur aja kau tidur. Nah, menguap itu naluri, tapi kalau menguap dalam sholat menjadi makruh. Artinya berbeda tingkat padilahnya. Ternyata Nabi Muhammad itu Pak tak pernah nguap. Di dalam kitab Marokil Ubudiyah Syekh Nawawi disebutkan wa ma tasa'aba aslan fi madaz zaman. Sepanjang hidup Nabi Muhammad beliau tak pernah menguap. Nguap. Kita apa-apa nguap, bangun pagi nguap, makan nguap, belajar nguap, semua nguap. Apa-apa nguap. Kayak sholat itu pun nguap. Kayak sholat itu ada namanya PSMS, Persatuan Sholat Maghrib saja. Ada PSIS, Persatuan Sholat Isya saja. Ada lebih parah, PSSI, Persatuan Sholat Isya Indonesia, Sholat Subuh Indonesia. Ada mingguan, Persija, Persatuan Sholat Jumat aja. Ada yang lebih parah lagi, Persebaya, Persatuan Sholat Ilebaya. Itulah menguap itu tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Menguap. Sampai malaikat bilang, oh my God. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan. Siapa nama setan itu? Hadis. Kemudian apa lagi? Zalbanun. Zalbanun ini kalau di Petisa namanya pede pasar.
Setan yang mempengaruhi pedagang supaya bohong. Ini pedagang ini kan dosanya cuma dua ini, kotak mulut timbangan. Kuku balam, muntah meriah murah. Dibeli 8 goni, buka di rumah kuku harimau semuanya. Bohong. Apalagi pedagang semangka. Banyak kali bohong itu, Pak. Yang depan Polda, coba tengok. Inang beli semangka 2, dia ambilnya 2, taruhnya plastik. Iya, kenapa tak kau tusuk, nanti tak merah? Marah dia. Tak kau tengok depan mata kau udah merah, contohnya itu ribut kali kau tengok. Dia mau bayar kalah, Pak. Gitu dimasukkannya ke plastik, jatuh satu, pucat, ketahuan. Oh bilang merah, coba kau tengok Inang, kayak bendera Indonesia ku tengok merah putih, rugi aku, kau ganti itu. Marah dia, kau ribut kali kau ku tengok, macam tak ngerti aja, kau orang aja kalau jatuh pucat, apalagi semangka katanya. Ya Allah, setan itu setan. Kayaknya hati-hati, Nabi Muhammad itu awalnya pedagang loh, tapi setelah tahu dia ngeri kali dosa pedagang nih, hijrah dia, tak mau dia jadi pedagang lagi. Boleh jadi pedagang, kalau mau kaya itu jadi pedagang, tapi jujur. Kalau kita di sini ada sama pedagang, ya nggak apa-apa, pakai prinsip, jangan bertengkar, saingan boleh, namanya jualan. Saya pernah naik Eskudo, tahu Eskudo kan? Eksekutif Sudako. Nah, ya. Di situ ada falsafah Eskudo. Apa katanya? Di pasaran kita bertanding, di pangkalan kita bersanding. Gitu. Paten juga ini. Ini kan angkot nih kalau pagi cari sewa maki-makian itu. Maki-makian, serempet-serempetan. Tapi kalau tenggen di amplas sama-sama. Nah, itu hebat juga persatuan orang itu. Kita pun begitulah pakai ya kan. Di pasaran kita bertanding, di masjid kita bersanding. Jadi kalau udah di masjid, nggak ada lagi yang lain. Perbedaan pendapat jangan dibesar-besarkan. Benang kusut mari luruskan, tali putus mari disambung, es beku mari cairkan, air panas mari dinginkan, gelas retak mari alteco. Jadi kalau dikasih alteco nggak ada juga, kasih lem setan. Nah, jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Apa nama setannya tadi? Zalbanun. Tengok-tengok waktu. Oh, bercakap nanti udah jam 2 ini. Ya. Kasih kode ya kalau kira-kira udah cocok berhenti. Kemudian yang keempat, batar. Batar ini departemen keluh kesah. Ini kan kalau manusia dapat musibah, bukan berarti Allah itu nggak sayang sama dia. Musibah itu setiap yang tak mengenakkan hati namanya musibah. Corona ini kan nggak enak hati, musibah namanya. Nah musibah itu kadang diartikan bala hukuman. Biarlah kita dihukum Tuhan di sini asalkan aman pada hari berikutnya. Nah ada kadang musibah itu dengan makna ujian tingkat. Orang main silat naik tingkat, ujian. Ya, seorang kapten mau ke mayor, ujian. Ada tingkatannya. Jadi orang beriman tuh, am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan kau bilang diri kau beriman sebelum datang cobaan itu. Dan cobaan yang Allah berikan itu tentu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dengan kemampuan diberikan. Seorang jenderal akan dikasih setannya mungkin setingkat jenderal ujiannya. Nah Allah tidak akan kasih seorang hamba itu ujian yang dia tak sanggup. Maka ketika kita menerima ujian, ingat Allah tuh tahu yang terbaik untuk kita. Nah, kalau kita sabar menghadapi ujian itu apa yang terjadi? Kita dapat padilah, naik tingkat di sisi Allah, naik kemuliaan derajat kita. Inilah yang setan tuh nggak mau. Nah, setan nggak mau, maka datang setan membisikkan keluh kesah. Artinya respon tidak setuju dengan perbuatan itu. Tidak setuju. Apa yang terjadi? Ma min muslimin yusibuhu adza maradun fama siwahu illa. Tidaklah orang sakit itu kami biarkan begitu saja. Kalau dia sabar, mampu sabar menghadapi musibah itu, hattallahu sayiatihi, aku gugurkan dosa-dosanya. Kama tahutus sajaratu warokoha, sebagaimana pohon-pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Inilah yang setan tak mau. Batar namanya. Bagaimana caranya? Musibah itu berubah menjadi laknat. Yang ada kan sengsara membawa nikmat. Jangan nikmat melahirkan sengsara. Nah, kusingkat-singkat karena waktu ya. Dalam sholat setan itu ada 3. Saya tambahi 3 aja. Singkat-singkat. Pertama wasnan. Apa kerja wasnan itu? Mempengaruhi orang supaya mengantuk. Tadi kalau hadis itu menguap. Wasnan itu mengantuk. Jadi kalau mengantuk, hilanglah konsentrasi sholat. Bisa saja dia bermaksud minta nikmat, ternyata yang dimintanya laknat.
Itu makanya tak dibolehkan kita sholat dalam kondisi ngantuk berat. Tidur dulu. Lapar, makan dulu. Nah, jangan sampai ucapan kita itu tak sadar kita. Akhirnya bukan nikmat yang kita ucap, tapi menghina. Nah, kemudian apa lagi? Walhan. Ini walhan ini di sini. Dalam kitab Busroh Karim, walhan itu kerjanya 3. Hakinan, hakiban, hazikon. Mempengaruhi orang sholat biar sesak perutnya, sesak bagian kemaluan depannya, bagian belakangnya. Pernah nggak Bapak Ibu lagi sholat sesak pipis, sesak buang angin, sesak belakang? Ya pernah. Namanya manusia. Rakaat pertama tenang, kedua gejala, ketiga merah muka, keempat mereng bibir. At-tahiyat tuh terakhir nggak jelas lagi yang dibilang tuh. Tepuk tangan setan apa? Hilang konsentrasi. Yang paling banyak tuh khonzab, merondok-rondokkan pikiran orang sholat, menyembunyikan, akhirnya lupa kaifiat. Tukang ajan lupa syair. Bisa yang dibilangnya Allah Akbar larinya entah kemana-mana. Dibilangnya hayya sholat larinya ke Allah Akbar. Kenapa? Nggak konsentrasi. Hayya sholat. Apa yang terjadi cok katanya. Silap tadi wah katanya. Lari-lari. Itu kerja khonzab. Imam bisa yang dibaca wal asri entah kemana ujungnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Datang makmum apa wal asri udah berubah ayatnya katanya. Kenapa? Khonzab. Pernah enggak Bapak lupa rakaat? Pernah, Nabi pun pernah lupa. Tapi jangan sama-samakan lupa Nabi dengan kita. Nabi itu Allah yang melupakannya sehingga lupa Nabi itu menjadi hukum. Kalau kita memang betul-betul lupa. Pernah Nabi Pak sholat zuhur 2 rakaat. 2 rakaat langsung bersalam. Di belakang Nabi ada sahabat, nggak ada yang berani menegur. Karena apa? Dalam pandangan sahabat mungkin udah turun wahyu. Sholat zuhur udah disingkat jadi 2. Kuman nggak ada gejala-gejala Nabi bercakap. Setelah sholat ada seorang sahabat yang bernama Julyalden. Dia datangi Nabi, ya Rasul, engkau sedang mengkosar atau sedang lupa? Kenapa rupanya? Kami saksikan engkau sholat zuhur 2 rakaat. Enggak, kata Nabi, keluarlah hadis ini. Kullu dzaka laisa zaukuin. Sebahagian yang kau tanya telah terjadi. Apa yang terjadi? Lupa, karena Nabi enggak musafir. Berarti tidak mengkosar. Nah, akhirnya gara-gara itu apa yang terjadi? Lahirlah sejarah sujud sahwi. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi. Saya enggak jelaskanlah di kesempatan ini karena waktu. Jadi Bapak, nah ini yang paling penting ini. Di rumah tangga kita nama setannya dasim. Apa kerja dasim? Mempengaruhi laki bini supaya bertengkar, marah-marahan. Bu, kalau Bapak pulang kerja marah, diam. Ya Bu, dengar Ibu yang kubilang nih. Ini mak-mak nih perlu juga ditatarin hari ini walaupun sedikit yang datang. Bisa anak yang direpeti lakinya kena sembur, itu namanya marah nggak profesional. Percuma aku punya anak gadis di rumah ini, nggak ada kalian yang bisa diharapkan. Mulai dari tadi sampai sekarang nonton aja, nonton, main handphone. Tega kau biarkan berserakan piring itu di kamar mandi, bukan mau kau mencucikannya. Kau pikir mama kau ini pembantu kau, udah gadis kau, sebentar lagi kawin kau. Dapat kau nanti karyawan bank mandiri, mantap kau. Kau dapat kau tukang becak, tahan kon. Kayak gitu nyuruh anak, bisa 5 yang dicuci, 20 yang pecah, retak 4 satu piring. Itulah. Baru lagi satu kau disuruh mencuci piring, kau pecahkan piring. Kemana kau taruh matamu? Ke lutut. Minta duit nomor 1, kalau disuruh hancur. Datang lakinya dari Bank Mandiri, nggak tahu apa-apa. Sabar dek, diam kau bang, kau lagi sama aja kau ke anak kau itu. Hilang premannya. Rupanya di luar kolonel, di rumah kopral. Nah itu. Jadi kalau bapak pulang kerja, nengok istri marah-marah, merepet-repet, gak ada hujan, gak ada petir. Sabar pak, oh setan, kau ganggu biniku ya. Siapa nama setannya tadi? Dasim. Pergi bapak ke dapur, ambil air putih,
baca kul auzu birabbin nas, kul auzu birabbin nas, malikin nas, sapukan ke tengkuk bini itu, pergi kau setan, bilang. Cuman bilangnya dalam hati lah, Pak jangan nengok muka. Nanti kejadian di Mina itu ada namanya melempar setan. Yang melempar setan, yang dilemparnya setan. Kulempar kau setan, Bismillahirrahmanirrahim. Puah, membel batu itu ke mukanya balik. Puah. Rupanya di batu itu ada tulisan, sesama setan dilarang saling lempar. Memang belum pernah ku tengok tulisannya. Nah, hati-hati. Nah, Bapak-bapak, penutup. Nah ya, penutup. Sepanjang-panjang kali. Nah, nama setan tak rampung ku jelaskan, yang penting-penting saja. Sekarang bagaimana caranya agar kita hilang dari pengaruh setan? Pertama, zikir. Dikatakan kalau kau tahu setan sedetik pun tak berlari darimu untuk menggodamu sampai kau mati. Kenapa kau berlari dari yang menggenggam setan? Mana lebih enak, Pak? Kita jalan-jalan ke suatu kampung, di situ banyak anjing. Mana lebih bagus kita bertengkar sama anjing atau minta tolong sama yang punya anjing? Kan sekarang, kalau dulu kan kata orang jumpa anjing jongkok. Jangan Bapak bikin. Jongkok Bapak duluan dia. Kau pikir aku takut katanya. Sekarang anjing milenial loh. Gak takut lagi dia digitukan. Wah dikejarnya. Bertengkar sama anjing habis luka-luka badannya. Daripada habis energi, minta tolong. Hei kawan, tolong anjing kau itu. Aku mau jalan. Masuk. Blacky masuk, Wawak mau lewat katanya. Udah aman. Jadi setan itu siapa yang bikin? Allah. Mana lebih bagus bertengkar sama Allah, bertengkar sama setan, atau minta tolong sama yang buat setan? Zikir. 2, sering membaca Al-Fatihah. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur disebutkan, itu yang kusebutkan tadi. Setan itu begitu hebatnya, begitu sombongnya, begitu patentengannya, dia pernah nangis 4 kali seumur hidupnya. Satu di antaranya, dia menangis dengan histeris karena turunnya surah Al-Fatihah ke dunia ini. Kenapa? Itu yang paling ditakutinya. Jadi sering-seringlah membaca Al-Fatihah, sering-sering membaca Al-Fatihah, minta kepada Allah agar setan aktivitas ibadah kita dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang harus kita lakukan setelah kita berzikir? Nah, hindari maksiat. Ya, hindari maksiat. Al-qalbi amma la tanfa'uhal mawa'iza kal ardi an sabaqat la tanfa'uhal matar. Bila hatimu sudah mati, tak perlu untuk dinasihati, sama seperti tanah kering tak fungsi hujan yang datang. Salah satu dampak maksiat mematikan hati. Kalau hati udah mati, selesai. Gak akan dapat lagi dikasih masukan, gak mau, merasa paling hebat, merasa paling ini dan sebagainya. Lakukanlah ibadah-ibadah singkat, ibadah-ibadah kecil, tapi yang mampu memiliki fadilah besar. Di antaranya satu saja, wudu. Jangan layas dengan wudu. Setan itu datang dari apa? Dari api. Wudu itu air. Api hanya mampu dipadamkan dengan air. Jangan api dipadamkan dengan LPG meletup. Artinya, padamkan api itu dengan air. Air itu maksudnya adalah wudu. Senantiasalah benteng diri dari godaan setan dengan mendawamkan, mengkontinukan air wudu. Kapan saja batal ambil wudu, apalagi di waktu Ramadan ini. Mudah-mudahan munajat kita kepada Allah yang pertama, setan itu tak mengganggu kita. Karena memang hadis bila datang Ramadan dibelenggu setan. Maksud setan yang dibelenggu itu dalam banyak hadis adalah tingkat kejahatan setan berkurang. Tingkat kejahatan, bukan di setan yang belenggu. Kalau dibelenggu setan, walah banyak juga orang merampok. Ya, yang dipancing itu dibelahnya tangan kawan itu hilang 4. Nah, itu kan sifat setan juga itu, belenggu. Berkurang tingkat kejahatan dengan datangnya Ramadan ini. Enggak tahulah gara-gara banyak napi dibebaskan, kayaknya bertambah juga sedikit ini. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Minta izin, minta maaf. Ya, lewat sedikit ya. Udah jam berapa ini? Gak ada nampak jam berapa lah, udahlah itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.